Saudara-saudara, Shalom. Halo. Puji Tuhan. Puji Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada itu semata karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau dengar firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi berbagai-bagai hal yang tidak menguntungkan dalam hidup kita. Persoalan itu nggak akan pernah habis. Dia akan mengejar kita terus. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang ada di depan kita, Tuhan katakan bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kita dan kita hanya menonton saja. Amin. Bapak Ibu, kita mau buka Alkitab kita yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-5. Mari kita berdiri semuanya. Roma pasal yang ke-5 ayat 2-5 kita baca bersama-sama ayat demi ayat. 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terima kasih, silakan dulu Bapak Ibu. Saya memberikan tema pagi hari ini, pengharapan tidak mengecewakan. Katakan, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu artinya sesuatu yang dapat diharapkan. Ya, sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan, itu pengharapan. Yang ketiga, orang yang diharapkan atau yang dipercayai. Nah, ini semua mencakup makna dari sebuah pengharapan. Pengharapan sesuatu yang kita harapkan ke depan. Seorang petani pada waktu dia menanam suatu benih, kalau padi, maka dia mengharapkan hasil dari sesuatu yang dia tanam hari ini. Nah, semua manusia sudah bisa dipastikan bahwa dalam hidupnya dia mengharapkan hal yang terbaik terjadi dalam kehidupan mereka, dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan pekerjaannya, dalam bisnisnya. Harapannya itu selalu yang terbaik. Tetapi kenyataannya di lapangan terbalik semuanya. Kita mengharapkan kita sehat selalu, tapi nyatanya kita masih bisa sakit. Kita mengharapkan hasil yang maksimal, tetapi kenyataan pada waktu kita bekerja, hasilnya tidak maksimal. Dan itu bertolak belakang dari sebuah apa yang namanya pengharapan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya pengharapan itu tidak mengecewakan? Nah, bagaimana supaya pengharapan itu tidak mengecewakan hasilnya? Yang pertama, harus pengharapan kita sebagai proses. Amin. Pengharapan kita ke depan itu sebagai proses. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, kalau kita baca dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Bermegah itu apa sih? Bangga, ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bangga juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Nah ternyata pengharapan ini dia ada di posisi paling belakang. Yang pertama itu, Bapak Ibu kalau kita lihat urutannya sebagai berikut. Bahwa yang pertama untuk mencapai pengharapan yang tidak mengecewakan, maka urutannya itu kita harus bermegah di dalam kesengsaraan. Sengsara dulu. Sebuah tanaman dia tidak langsung menghasilkan, tapi dia harus masuk dulu ke dalam tanah. Dia harus dimasukkan di dalam lumpur. Nggak enak. Kalau biji sebuah tanaman itu dia ngomong, kenapa harus saya ditenggelamkan? Dicelup dulu masuk di dalam tanah. Itu kesengsaraan. Dan yang kedua, itu ketekunan. Jadi urutannya kesengsaraan, ketekunan, tahan uji. Setelah ketiganya ini, maka pengharapan itu yang tidak mengecewakan itu akan menjadi milik kita. Amin. Tapi kita selalu mengharapkan maunya di depan. Pak Ibu, kesengsaraan itu ternyata hal yang wajar, hal yang wajib kita alami. Setelah kita melewati masa-masa kesengsaraan itu, maka kita pasti tekun. Ya, kita akan melakukannya dengan terus-menerus. Dengan terus-menerus dan tahan uji. Orang yang sudah melewati kesengsaraan, orang yang sudah bertekun di dalam permasalahan hidupnya, dia sudah bisa dipastikan tahan uji. Dia sudah melewati semua itu. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, maka kita harus melewati hal-hal yang tadi, kesengsaraan. Karena dari kesengsaraan akan timbul ketekunan melakukan semua itu. Ya, seperti anak kecil tadi yang ingin 500.000. Dia harus bertekun, dia harus menahan diri, dia harus menyimpan. Dia mulai tekun sehingga terkumpul uangnya 500.000. Orang yang tidak bisa, yang tidak mau melewati kesengsaraan, yang tidak bertekun melakukan sesuatu, maka jangan mengharapkan pengharapan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Karena ketekunan itu juga masih akan memerlukan ujian. Kita sama Tuhan, selalu kita harus melewati ujian demi ujian. Kita akan menghadapi problema hidup. Nggak ada orang yang hidup lurus begitu saja, mulus begitu saja. Beberapa hari saya ada di Jogja, saya ada urusan di sana, dan saya waktu itu si Stephen pingin sekalian, dia bilang mau pingin naik bus, belum pernah naik bus kan. Jadi kami ambil yang Rosalia yang di Agus Taylor itu, yang double decker. Saya sebenarnya takut, kalau itu terbalik gimana itu? Terus dia bilang, enggak Mi, kita mau coba. Nah, ya udah coba. Nah, sepanjang jalan udah di tol, tetap aja masih begini, nggak bisa tidur. Dan saya berpikir begini, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Kenapa ya di tol itu ada dibikin gundukan begini? Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata kalau di tol itu kan dari Jakarta sampai ke arah mau ke Semarang itu jalannya lurus terus. Bayangkan kalau nggak ada lagi loncatan begini, itu supirnya pasti tertidur. Bahkan saya lihat wajahnya supir itu, tempo-tempo dia begini matanya, tutup sana Tuhan. Dia pegangan sih yang di pintu, tapi ngantuk. Tapi setiap kali melewati jalan yang harus begini, padahal tol itu, dia terbuka matanya. Jadi ternyata hal yang kita harapkan, tol lurus juga kalau nggak ada hambatan sedikit, gundukan, saya pikir yang Pimpronya itu, dia pasti sudah memikirkan bahwa kalau dibikin mulus begitu, itu pasti supirnya bisa ngantuk, terang, karena dia pikir nggak ada kok ke kiri, nggak ada ke kanan, lurus terus. Nah, saudara yang kekasih, hidup kita itu ibaratnya seperti itu. Emang Tuhan nggak bisa toh membuang segala masalah dalam hidup kita. Emang Tuhan nggak bisa toh buat kita
lurus terus hidup kita? Bisa. Tapi Tuhan tahu kalau seperti itu aja hidup kita, snack nggak enak juga loh. Nggak enak kalau hanya, contohnya kita makan tiap hari tahu seminggu, bosan nggak? Bosan. Jangan hanya bosan makan tahu, tapi kita bosan menjalani hidup kita yang harus ada lompatan-lompatan yang membuat kadang-kala kita nggak nyaman. Mau tidur udah mulai, tapi pas ada gundukannya terbangun. Nah, hidup itu seperti itu. Tapi kita harus di dalam menjalankan kesengsaraan itu, masalah itu, kita harus bertekun, terus bertekun, terus bertekun. Dan kita akan menghadapi ujian itu, karena di dalam ketekunan kita akan diuji juga, sampai akhirnya pengharapan yang tidak mengecewakan itu ada. Banyak orang Kristen, banyak orang yang awalnya percaya sama Tuhan, melayani Tuhan, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Dia berpikir, lama banget dari dulu perasaan dengar Tuhan Yesus sudah mau datang, Tuhan Yesus sudah mau datang, Tuhan Yesus sudah mau datang, tapi nggak datang-datang. Ya. Kenapa orang akhirnya yang tadinya seorang penginjil, orang yang melayani Tuhan, notabene katanya pendeta, meninggalkan imannya sama Tuhan? Karena apa? Tidak tahan uji, tidak siap menghadapi kesengsaraan. Pada waktu nggak bisa makan, dia pikir ada orang yang menawarkan, kamu mau nggak bekerja, tapi kamu harus meninggalkan imanmu sama Tuhan. Maka dia relakan itu. Dia pikir, nanti kalau udah detik-detik Tuhan udah mau datang, saya baru bertobat. Rekan kekasih, hanya karena persoalan perut orang bisa meninggalkan Tuhan. Sekalipun dia pendeta, itu nggak jaminan. Hanya karena pasangan, hanya karena entah laki-laki, entah perempuan, ya itu seperti itu akan membuat orang jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, ketekunan demi ketekunan kita harus lewati. Kita harus tekun di dalam Tuhan, mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita harus bertekun dalam iman kita, iman pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kenapa kenyataannya banyak orang yang kecewa akan pengharapannya kepada Tuhan? Tidak lain, tidak bukan, karena dia meletakkan pengharapannya itu di depan proses yang lain, yang mestinya kesengsaraan dulu, ya, ketekunan, tahan uji baru pengharapan, tapi dia balikin, dia taruh pengharapannya di depan. Jadi dia mau menerima hasil yang baik dulu, tanpa harus mengalami namanya masalah, penderitaan. Dia nggak mau bertekun. Nah, akhirnya dia menjadi kecewa karena tidak menjadi kenyataan dalam hidup. Pengharapan sejati tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji. Yang tahan uji, ya, yang tahan uji. Orang-orang yang berlomba dan tidak tahan di dalam proses itu, maka dia tidak akan menerima apa-apa. Orang lain yang bertekun berjalan. Kalau kita perhatikan seorang pelari, ya, ada beberapa pelari yang berlomba, yang ikut serta, tapi hanya orang-orang yang bertekun. Sekalipun mungkin dia dilewati beberapa orang, tapi dia bertekun, berjalan, lari, sampai pada akhirnya dia nggak mau pusingkan siapa yang jadi juara, tapi dia bertekun sampai garis akhir, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua, bagaimana supaya pengharapan kita tidak mengecewakan? Yang kedua, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, yang kedua,
supaya bagaimana pengharapan tidak mengecewakan. Yang kedua, kita meletakkan pengharapan kita itu kepada Tuhan. Amin. Mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada manusia, ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada kekayaan, ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada jabatan, ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada hal-hal yang lain, maka kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Bahkan pada waktu kita meletakkan pengharapan kita kepada orang tua kita, pada waktu kita meletakkan pengharapan kita kepada anak-anak kita, maka kita pasti kecewa. Kenapa? Pada waktu anak-anak kita mungkin belum berkeluarga, mereka masih milik kita. Tapi pada waktu mereka sudah berkeluarga, mereka bukan milik kita lagi. Dan kita akan bisa kecewa. Karena mungkin kita akan berpikir, wah, nanti anak saya yang akan mengurus saya, nanti anak saya yang akan menjagai saya. Kita lupa bahwa dunia anak kita juga nanti itu akan berbeda. Mereka punya kehidupan baru lagi kepada keluarganya. Dan belum tentu mungkin pasangannya bisa sehati untuk mengurus, merawat kita pada waktu kita tua. Jadi jangan pernah kita menaruh pengharapan kita kepada anak kita. Oh, kalau anak saya nanti kaya, nanti saya bisa seperti ini. Kalau nanti anak saya berhasil, maka saya bisa beli ini, itu. Saudara, kita harus masuk dalam kehidupan nyata kita. Sama seperti kita, ya, sama seperti kita kepada Tuhan. Kalau kita menaruh pengharapan kita benar-benar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, apa-apa Tuhan selalu kita taruh di depan kita, yang memimpin kehidupan kita, maka apapun yang kita hadapi, persoalan apapun, kesengsaraan apapun yang menghadang kita, kita tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan yang menjamin masa depan kita. Bahkan orang-orang yang kita percaya sekalipun, dia bisa mengecewakan kita. Dia bisa mengecewakan kita. Bahkan pasangan kita pun bisa mengecewakan kita. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Saudara yang kekasih, mari kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Apa yang jadi harapan kita sama keluarga kita? Apa yang menjadi harapan kita untuk sebuah usaha kita? Apa yang menjadi harapan kita kepada anak-anak kita? Kita taruh semua itu kepada Tuhan. Kita nggak berdaya, hanya Tuhan yang memberdayakan kita. Kekuatan Allah perlu kita punya. Kekuatan Allah, kekuatan firman Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Kita buka Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 sampai 14. Nanti saya minta Pak John membaca buat kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat 11. Begini firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Amin. Akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara, ini adalah jaminan Tuhan
kepada bangsa Israel pada waktu mereka ada di tempat pembuangan. Pada waktu Tuhan membuang mereka, mengizinkan mereka dikuasai, dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Padahal Israel adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Mestinya mereka tidak lagi mengalami kekalahan. Mestinya umat pilihan Allah atau anak kesayangan kita tidak lagi mengalami kelaparan. Pada waktu kita punya anak, kita mengharapkan anak ini jangan sampai nggak makan. Kita rela nggak makan, yang penting anak kita makan. Kita rela nggak beli baju, yang penting anak kita beli baju. Tetapi lihat, orang Israel menghadapi yang namanya penjajahan dalam hidup mereka. Tetapi pada waktu mereka sedang dalam penjajahan, dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, mereka mengalami penganiayaan, maka Allah melihat dari sorga. Dikatakan pada ayat yang ke-14 tadi, 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Pada waktu bangsa Israel kembali sadar bahwa mereka telah jauh dari Tuhan, mereka telah melalaikan semua firman Tuhan, mereka melawan kepada para nabi-nabi, maka mereka berseru kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berkata kepada Yeremia, katakan kepada mereka, kalau mereka mau berbalik kepadaku, kalau mereka mau berseru kepadaku, kalau mereka mencari aku, maka aku akan mereka temui. Aku akan mendengarkan permohonan mereka. Sehingga pada waktu itu bangsa Israel terlepas dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Saudara yang kekasih, apa yang mungkin sedang kita hadapi? Bapak Ibu mungkin lebih tahu apa yang sedang engkau alami saat ini. Hanya Tuhan yang mampu menolong, hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Mungkin kita sedang kecewa. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita salah menempatkan pengharapan kita kepada Tuhan? Apakah kita salah fokus kepada Tuhan? Kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan jamin. Tuhan katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, Tuhan bilang kepada orang Israel, kamu sedang menghadapi kekalahan demi kekalahan dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi kalau kamu berbalik kepadaku, akulah yang menjamin masa depanmu. Karena rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera. Allah tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan dalam hidup anak-anaknya, tapi Dia menjamin masa depan anak-anak yang sungguh-sungguh menaruh harap kepadanya. Mari kita mulai mengintrospeksi. Jangan-jangan kenapa saya kecewa? Jangan-jangan saya terlalu berharap kepada manusia itu. Jangan-jangan saya terlalu berharap kepada jabatan saya. Jangan-jangan saya terlalu berharap mengandalkan apa yang saya raih hari ini. Kita akan kecewa jika posisi-posisi itu kita rubah. Tapi kalau kita masuk di dalam posisi-posisi yang benar, kita mungkin sedang menghadapi kesengsaraan, tapi mari kita terus bertekun menjalani hidup ini. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, Bapak Ibu. Nggak ada lagi sekarang yang namanya kita mulai keadaan mengajar kita untuk acuh terhadap lingkungan kita. Karena kewaspadaan kita, jangan-jangan ya dia punya niat jahat kepada saya. Orang meminta bantuan mungkin kepada kita mulai curiga dengan orang ini. Tetapi mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita melakukannya dan Tuhan akan memampukan kita. Mari kita masuk di dalam
apa yang namanya perjalanan pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan hanya ada jika kita bersandar kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan.